Ya, pandemi COVID-19 kemarin ternyata mampu membawa banyak perubahan ya, termasuk dalam diri kita sendiri. Udah gak terhitung deh berapa banyak mereka yang karena disebabkan keadaan, akhirnya dituntut untuk dapat mencari peluang bisnis sebagai penghasilan yang utama. Sementara yang kita tahu, dalam berbisnis itu kan diperlukan wawasan atau teori untuk memulai atau melakukannya. Namun yang paling penting adalah keberanian untuk segera memulai usaha. Sekecil apapun usaha kita dan seberat apapun perjuangan yang harus kita lakukan, semuanya adalah proses. Gak semua orang mampu bertahan, tapi juga gak sedikit kok yang sukses merasakan jatuh bangun dalam merintis bisnis dan tetap berdiri tegar hingga saat ini. Dek, ini ada pesanan ya, tolong yang motif ini dicek dulu. Ini motif barang dicek. Dan di episode peluang kali ini kita akan mencoba mengorek cerita perjalanan Mbak Komaria dalam membangun usaha celana boxer. Bagaimana ia nekat mengawali dan bagaimana juga ia dulu tertatih membuka pasar untuk produk dagangannya. Suka duka, tangis tawa, tidak terhitung hari ia lakoni. Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Satu nama itu sama yang sepompok ikutan yang sini ya Dek ya. Terus ini nanti dibungkus. Yang namanya ide bisnis bisa muncul dari mana saja pemirsa. Termasuk ketika kita sedang jalan-jalan lalu melihat bahwa banyak orang yang senang banget memakai celana pendek berbahan kaos alias boxer. Dan Mbak Komaria pun melihat sebuah peluang bahwa pasar celana boxer ternyata terpampang luas di depan mata. Kebetulan situasi ekonomi saat itu sedang tidak menentu karena pandemi. Usaha suaminya sepi, usaha dagangan batik yang ia warisi dari orang tua pun ikut sepi. Demikian juga usaha resellernya yang ternyata tidak bernasib lebih baik. Nah, setelah membulatkan tekad dan dengan modal seadanya, Mbak Komaria mengawali bisnis celana boxer persis di tahun 2020. Orang tua saya dulunya pedagang batik, bikin sendiri. Terus saya meneruskan, tapi ada kendala lah. Terus nggak bisa. Terus saya beralih ke itu boxer. Terus dagang apalah, nggak jadi. Terus boxer lagi. Terus bertahap sampai tahun ke tahun. Sepi, tapi saya tetap jalani itu, saya ke pasar, ke toko-toko, ngeklanin gitulah ya, terus ya alhamdulillah lah, tapi ya ada kendala, itu susah senang lah gitu. Dari orang tua ya bapak bikin batik sendiri, spray, terus kemeja gitu, bapak ngajarin, tapi nggak jadi. Kalau saya itu nggak jadi kok. Sejak tahun 2001 kok ya, awal COVID itu sih. Oh iya 2020 awal COVID, pertama kan susah mau kerja apa gitu. Suami kan bengkel, tapi sepi gitu, terusan sering jalan-jalan, terus anak suami kan seneng pakai boxer ya, terus suami bilang ya udah bikin boxer aja, mungkin itu jalan buat kerja kita, suami bilang gitu. Terusan ya dicoba, terus ada temanku yang nyuruh, pas itu dia nyablon boxer, saya punya motif banyak, kalau mau bebarin ke saya itu apa namanya, buruin gitu. Ya iyalah nyamak Pak wes mau buruin. Awal modal berapa? Ya awal modal sekian. Terus aku kan pertama mulainya dari reseller, ngejualin dari temanku itulah, kan temanku kan bikin sendiri ya, produksi sendiri, aku ngikut ngejualin
dari reseller, terus aku nawar-nawarin ke toko, terus kok alhamdulillah rame, terus aku disuruh bikin sendiri gitu. Aku bikin sendiri ya, jatuh bangun lah ya, namanya aja bisnis jatuh bangun. Terus katanya suami, nggak apa, itu kan cuman usaha, kita kan jangan itu namanya menyerah gitu, kata suami. Ya kira-kira 2 tahun berjalannya. Oke, bisa menceritakan lebih? Oh, awalnya ya ngiklan di FB ya, di FB, terusan ngiklan, terusan di Shopee, di Shopee, terus ya ke pasar-pasar gitu, terus kasih itulah peluang buat reseller ya, kasih nomor HP ya, terusan ya dia tuh reseller minta foto-foto, Mbak ada foto terbaru nggak, ada gitu, udah tak kasih foto-foto baru, alhamdulillah laku. Mbak ada barang ini, ada Mbak ada yang gambar ini, ada. Terus itulah berjalannya waktu gitu. Ya ngikut-ngikut teman lah, katanya kan iklannya dari Facebook gitu lah, terus itu marketplace lah, lihat ya marketplace, terus yang tuh jual beli Sumatera, jual beli luar kota, jual beli itu namanya luar Jawa gitu ya. Terus ada yang nemu bakul lah, nemu bakul, terus ya alhamdulillah pada nelpon, udah minta cocok harga lah ya, cocok harga, minta banyak gitu buat stok toko dia gitu. Pertama bikin sedikit, terus sepi ya, kok nggak bisa ngitung ya, kok nggak untung gitu ya, udah nggak kapok, terus jalan lagi, bikin lagi, kata temanku ada motif baru-baru ini mungkin rame gitu ya, tergiur lagi lah ya, tergiur lagi, itu bikin lagi, terus ya udah makanya jalan demi sedikit ya, makanya udah rame gitu. Jalan terus gitu, nggak pengen menyerah, ini kan mungkin aja ini kan belum orang pada lihat gitu ya, belum kenal ya, kalau udah kenal ya kan udah, makanya oh situ rumahnya situ, itu kan lama bertahap itu makin rame gitu. Per mingguan ya 60 kodi nyampe. 60 kodi? Pasarannya kemana Ibu? Ya ke Surabaya, ke Guci, ke wisata-wisata, terus itu mana, ke Bali ada, bikin terus nggak berhenti, terus kalau habis bikin lagi, habis beli lagi gitu. Bahan bakunya dari bahan kaos putih, bahan kaos S30 TC yang ukurannya 120-130, terus dipotong ukuran sual ya, dipotong ukuran sual 45 panjang, terus lebarnya 50, terus ya itu udah dimasukkan penjahit gitu. Ya motifnya ngikut tukang sablon sama suami, kayaknya itu lihat HP ya, lihat terus kata suami ini aja bikin kayak gini coba gitu, suami bikin gitu, udah saya bilang sama tukang sablon gitu. Berarti kerjasama ya? Kan itu yang di pantai-pantai kan banyak kan itu ya surfing ya, surfing atau yang pohon kelapa itulah, kan buat pantai kebanyakan. Oh belum bikin, soalnya kalau bikin itu kan itu ya
ini punya Mbak Kom, ini punya teman kan susah, soalnya kan bergabung, soalnya kan ada teman yang butuh barangku, terus aku butuh teman gitu ya. Terus saling tukar lah, ngejualnya itu saling tukar. Sharing produk ya. Jadi sampai hari ini pun selama 2 tahun itu belum ada mereknya berarti. Iya. Rencana mau diberi merek atau Ya insya Allah tetap seperti ini? nanti mau bikin. Tetap ada merek ya. Dari awal teknisnya adalah ia membeli sendiri bahan kaos cotton yang kemudian dipotong-potong sesuai dengan ukuran. Baru diserahkan ke penjahit yang sudah ia ajak kerjasama. Dan awalnya dulu Mbak Komariah itu hanya mampu memproduksi sesuai dengan kemampuannya. Itu pun yang memesan masih kalangan kecil. Namun seiring berjalannya waktu, pesanan mulai mengalir. Dan ia bisa membeli beberapa unit mesin jahit sehingga mampu menambah jumlah celana yang dibuat sesuai dengan orderan yang masuk. Pembeli senang, ia pun tenang. Saya ya boxer soal, terus itu atasan batik hem gitu, atasan batik hem. Terusan ini batik gini kayak gini. Boxer batik. Boxer batik pertama. Ya? Ini boxer batik lah, ini boxer itu bahannya kaos. Sertifikasinya bahannya adem, nggak luntur. Terus nyaman dipakai, buat anak dewasa bisa, buat anak kecil bisa. Kan buat renang kan anak-anak kan seneng yang gambar-gambar motif kartun kayak gini ya. Terusan ini kayak gini, SpongeBob kan anak-anak suka. Motif karakter. Motif karakter. Iya. Bahannya kaos. Kalau yang boxer batik itu gimana? Boxer batik itu kan bahannya itu nyarinya susah gitu, terpenjualannya itu agak lama. Kalau ini cepet gitu, ini seperti kacang gitu. Kalau yang boxer kaos ya? Iya. Seperti kacang itu berapa hari terjual berapa gitu, sehari Ya. terjual berapa? Ya lagi-lagi ada bakul ya, bakul kesini ada barang ndak motif yang ini gitu, ada. Terus saya mau jual lagi ya ada, langsung kesini gitu. Harga ya relatif murah, soalnya kan buat dijual lagi, buat bakul-bakul kan bisa kulakan kan, jual lagi kan enak gitu. Reseller cash, ambil 3 ya cash, ambil Skodi ya cash, tapi 3 sama Skodi itu harganya beda gitu ya. Kalau kodian kan ikutnya PO banyak ya, jadi harganya lebih murah. Kalau reseller ya beda lah, beda. Ya iyalah, biasanya itu orang itu bilangnya sana lebih murah gitu ya, sana lebih murah, sana bahannya lebih bagus, tapi kan rezeki beda-beda ya. Tapi saya bilangnya ya udah lihat barangnya dulu ke rumah, nanti barangkali cocok gitu kan. Ya udah kalau ke rumah alhamdulillah bakul pada beli. Langsung dari itu Surabaya ya, langsung ke sini. Mbak ada barang, iya saya produksi sendiri. Waktu itu pas barangnya habis, nggak ada stok. Tapi dia percaya karena kan lihat Facebook saya ya. Lah terus kalau di Shopee itu Komariah Shop gitu. Masih jalan itu yang di Shopee? Ya alhamdulillah. Ya mungkin udah cocok harga ya, mungkin cocok harga, terus cocok barang, terus kan kadang ada yang luntur, ada yang enggak gitu ya. Mungkin dia suka di sini, mungkin nggak luntur kali ya. Di sini sering banyak orang kesini, ada yang luntur gitu ya. Udah kan beda-beda saya gitu. Oh iya, kalau itu minimal 10 kode ya. 10 kode nanti dapat diskonnya mungkin 10% gitu. Kan lumayan buat bakul ya. Terus dia ngambilnya nambah. Satu pedagang itu paling banyak berapa kode? Paling banyak itu kalau Surabaya ya, terus dia
30 kodi per bulan. Kalau di Gucci ya saya stokin ya ke toko-toko itu 5 kodi 5 kodi gitu. Terus setiap kalau Gucci itu 2 minggu sekali. Yang Gucci itu saya menawarin ke sana, yang itu di Surabaya dari Facebook. Terus ada lagi yang di itu Jakarta ya dari Facebook. Ada yang itu lihat HP ya, lihat nomor WA langsung ngekring saya, langsung kontak saya gitu. Ada nggak barang banyak? Ya ada. Jarak waktu seminggu, ya bisa. Saya kan nggak nolak ya. Terus cari-cari dong gimana cepetan ke penjahitnya ya, dibagi-bagi gitu ya. Ya alhamdulillah bisa semua. Oh ya banyak itu mesti. Ceritain dong. Kan biasanya kan kita kan udah nganterin ya, udah tak masukin, udah saya masukin berapa kali ya, udah dimasukin orang gitu. Terus bakulnya itu bilang udah dimasukin, kok kamu itu telat. Ya udah nggak apa-apa, belum rezekinya Bu. Terus besoknya lagi saya ke situ, ya alhamdulillah dia beli lagi gitu. Terus ditolak, nggak ambil lah, udah barangnya habis sih Bu, nggak ambil. Ya udah ini tempo, kalau udah laku seminggu nanti transfer nggak apa-apa. Terus ngikut gitu kan. Sampai sekarang. Terus ngikut gitu, mau gitu. Pasarnya itu kemarin dapat orderan di Riau, terusan di mana Lampung, terus Sumatera. Kemarin gabungan sama teman-teman ya, aku yang dapat orderan, terus teman-teman ngikut dikumpulin bareng-bareng. Kemarin habis lebaran itu mintanya banyak, sampai ratusan kodi. Oke, kalau di Jawa berarti di mana aja? Kalau di Jawa itu kan tadi luar Jawa ya? Kalau di Jawa ini di mana? Di Jawa itu di Guci, terusan di Ngelinggo, terusan di sekitar Kalongan ya. Jakarta ada ya, terusan Jogja, Solo sama Jogja itu yang masarin suami. Terusan Surabaya itu bakul pertama kali itu dapat orderan itu Surabaya. Nah, kemarin juga sempat habis lebaran itu ya nyempel cuman 15 kodi ya ke Bali. Terus dianya cocok, terus mau minta lagi, tapi kita kan proses pembuatannya kan lama, sampai 2 minggu lah. Kemarin pas habis lebaran itu orderan banyak sekali, sampai-sampai kita kehabisan stok gitu, pesanan banyak. Terus gimana ya caranya ya, ya udah mas gabung sama temen, kamu punya barang berapa gitu ya, gabung jadi satu, udah dikirimin gitu. Perjalanan Mbak Komaria dalam membangun usahanya tersebut tidak selalu mulus dan kerap mendapatkan cobaan dan hambatan. Di awal-awal usaha terkadang penjualan produknya tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Pasaran lesu dan ia pun tentu saja ikut lesu. Dan ia juga pernah merasakan pasang surut hingga kendala operasional. Ia mengatakan dalam bisnis celana, kendala utama yang paling ia rasakan adalah dalam mencari modal dan juga sumber daya manusia alias penjahitnya. Namun kondisi seperti itu tidak cukup untuk membuatnya menyerah. Ia bangkit sembari memikirkan solusi terbaik seperti apa yang harus ia berikan. Dan ia pun belajar sembari melakukan. Kalau balik itu nyempel, kan ada teman yang kenal gitu ya, teman kenal itu tinggalnya di Bali, orang Pekalongan tinggalnya di Bali, terus dia nyempel kok cocok gitu ya, dari Facebook. Kalau di itu namanya apa, Jogja sama Solo, suami keliling dari pasar ke pasar, dari toko ke toko gitu, sama teman-temannya gitu kan, temannya kan dagang batik, terus suami ikut bawanya boxer gitu. Terus ada boxer, ada itu namanya orderan banyak gitu.
Terus nggak berangkat lagi, suami udah terima orderan aja di rumah gitu. Berarti sudah berhasil ya? Ya iya, pengennya ya terus ya berjalan, terus yang pesanan kemarin ya nggak berhenti gitu, berjalan sampai beberapa tahun. Kan kita kan main terus, motif gonta-ganti terus gitu. Kendala itu ya apa ya, permodalannya kurang ya. Terus penjahit itu diburu-buru tapi menghasilkannya sedikit, jadi aku harus cari penjahitnya yang lebih banyak gitu. Ya alhamdulillah, udah nambah mesin taruh di penjahitnya ya, otomatis kan penjahitnya langsung nggak ganti majikan ya, nggak ganti bos, terus ngerjainnya kan punya saya gitu. Itu jadi cepet turun. Aku punya penjahitnya tiga, tapi satu orang itu ada anak buahnya banyak gitu. Karyawan sendiri ngepacking sini ada 4, di rumah sini ada 4, terus itu sama jaga reseller ya, jaga doorstep, jaga reseller, ada yang permintaan apa gitu dia langsung cari barang gitu. Itu berarti total karyawan ada 5? Ada 5, yang standby 1 buat reseller. Pedagang pertama yang menjadi langganannya adalah seorang pedagang asal Surabaya. Pelanggan pertama yang hingga sampai hari ini masih setia membeli produknya. Ia yakin bahwa repeat order artinya pelanggan percaya, pelanggan puas dengan kualitas barang buatannya. Dan itu yang harus ia pertahankan sampai kapanpun. Yang modalnya sedikit toh, nggak sampai jutaan sih, paling 500.000 buat sablon, buat penjahit, buat bahan gitu. Ya dia pertama beli bahan kiloan ya, sekilonya dulunya kan murah, dulunya aku pertama bikin itu palingan sekilonya itu 49 ya, tapi sekarang naik sampai 69.000 per kilonya. Ya udah kalau itu sekilonya kan jadi berapa biji gitu ya, dikalikan pengennya beli berapa kilo gitu ya. Terus di sablon satu jahitannya ongkosnya murah, cuman 1.500. Buat babarannya, buat itu pewarnaan murah, cuman 1.500 juga. Yang mahal itu bahannya naik terus. Ya berjuang keras, jangan putus asa. Walaupun bahan naik, tapi kan walaupun kita modalnya sedikit ya, tapi ya alhamdulillah mesti karena Gusti Allah, karena Allah kita masih bisa, jangan takut putus asa. Oh ya, insya Allah kalau aku di tempat wisata Guci mau ditulisin nama Guci, sablonnya Guci gitu. Kalau di Jogja, wisata Jogja. Kalau di tempat Solo, wisata Solo, lautnya Solo apa gitu ya misalnya. Itu berarti menjalin kerjasama dengan pihak lain? Malah kemarin itu di Guci itu pesen, itu dikasih nama Guci gitu. Nanti aku terima berapapun kodi gitu. Dan sudah berjalan ke situ? Baik. Oh, semangat, jangan menyerah, jangan putus asa. Biarpun ombak badai menyerang, tapi kita harus semangat. Keseriusan Komariah dan suami dalam menjalankan usaha celana boxer bukan tanpa alasan. Karena memang selain hobi, Mbak Komariah menilai pangsa pasar celana boxer sangat luas dan tidak akan pernah kehabisan peminat. Pasar boxer itu luas, dari anak kecil sampai orang tua semuanya ada. Dan modelnya nggak berubah, modelnya selalu itu saja. Itulah alasan kenapa saya ambil boxer, karena gampang dan polanya nggak terlalu sulit.
begitu katanya. Ya pemirsa, 2 tahun perjalanan bisnisnya, Komariah patut bangga. Segala hambatan, rintangan, sejauh ini masih mampu ia tangani. Ia yakin dukanya selama ini akan berubah menjadi suka. Pun tangisnya akan berubah menjadi tawa. Ya, demikian peluang untuk hari ini. Bisa ditiru apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Komariah. Dan semoga kesuksesan selalu bersama Anda. Saya Yaya Ahmad, sampai jumpa.